إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, para pendengar streaming radio An-Nas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di hari yang berkah ini, kita mulai serta melanjutkan kajian bersambung kita dari pembahasan kitab Syarh Ushulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Pada pelajaran di pertemuan kita yang lalu telah kita ketengahkan dan simak bersama satu pembahasan yang penting yang berguna bagi kaum muslimin jami'an dan para thalabatul ilm secara khusus, yaitu hal yang berkaitan dengan pokok-pokok keimanan. Dan apa yang kita bahas pada kesempatan yang lalu berkenaan dengan al-arkanul iman al-sittah, rukun-rukun iman yang 6. Ini merupakan tolak ukur bagi seorang muslim dalam perkara al-iman yang wajib baginya untuk dia imani kepada Allah dan dalam beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Itu bahwa orang Islam adalah dia yang memiliki keimanan dengan rukun iman yang 6. Termasuk diantaranya rukun yang ke-6, yaitu keimanan terhadap takdir. Dan secara khusus saya sebutkan rukun iman yang ke-6 di sini mengingat bahwa khususnya di masa-masa kita belakangan ini, orang-orang Syiah dan orang-orang Rafidhah dengan karya tulis yang mereka buat dan pembahasan yang mereka sodorkan sehingga dikesankan dengan sedemikian rupa, di mana pembahasan itu adalah pembahasan yang ilmiah. Pembahasan itu adalah pembahasan yang dapat diterima baik secara akal maupun secara agama, bahwa mereka menjadikan prinsip yang ke-6, yaitu rukun iman yang ke-6 yang kita terima sebagai Ahlussunnah, bahwa itu adalah termasuk daripada prinsip dasar keimanan. Orang-orang Syiah melakukan upaya-upaya yang sistematis melalui tulisan dan karya yang mereka sebarkan di tengah-tengah Ahlussunnah, seolah-olah rukun yang ke-6 ini adalah rukun yang bisa ditawar. Dan kita lihat hal yang demikian itu pada banyak tulisan mereka. Dan apa yang mereka upayakan ini tentunya itu merupakan racun bagi umat. Yang apabila seorang dia menerima argumentasi orang-orang Syiah dikarenakan kedangkalannya, lalu dia hanya menetapkan rukun iman di 5 perkara saja dan dia mengingkari yang ke-6, maka sesungguhnya dia bukan orang yang beriman. Karena ada banyak dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis dan athar para salaf
dari kalangan sahabat dan yang lainnya bahwa rukun iman yang keenam ini, yaitu beriman terhadap takdir, dia adalah bagian dari keabsahan keimanan seseorang. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan semuanya dengan takdirnya. Dan ayat ini serta ayat yang lainnya dan banyak sekali dalil dan nas menunjukkan bahwa keimanan terhadap takdir adalah bagian dari rukun-rukun iman. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah jelaskan pula bahwa dalam rukun-rukun iman kemarin itu terbagi menjadi dua. Ada kadar yang dia disebut sebagai kadar yang mujzi, kadar yang sah, dan ada yang disebut sebagai kadar zaid, yaitu kadar yang merupakan kadar tambahan yang memiliki sifat bahwa wajib bagi seorang untuk mengimani kadar zaid ini. Tetapi apabila seorang dikarenakan ilmunya dia belum sampai kepada keimanan pada kadar yang zaid tersebut, sedangkan dia masih telah mengimani pada kadar yang mujzi, dia telah mengimani dari kadar yang mujzi, dari kadar yang wajib, maka dia telah dinyatakan beriman dan dia keimanannya dianggap sebagai keimanan yang sah. Nah, ini merupakan tafsir yang muhim, rincian dan pendetilan yang penting bagi kita para talabatul ilm, bahwa dalam pengertian rukun itu ada pembagiannya, di mana hal ini berguna bagi seseorang untuk dia tidak bergampang-gampangan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan dan menyikapi perkara-perkara yang sebenarnya perkara tersebut dia belum mengetahui seperti apa kadarnya. Dan hal ini tentunya merupakan pegangan yang berguna agar seorang tidak terjatuh ke dalam sikap ghulu, berlebih-lebihan. Apakah dia berlebih-lebihan dalam memberikan kecintaan dan loyalitas, atau sebaliknya itu memberikan kebencian dan sikap anti loyalitas. Pada pertemuan kita di pagi yang singkat ini, kita akan masuk kepada bab yang pertama dari pembahasan kitab Ushulul Iman. Berkata penulis rahimahullah, Babu ma'rifatillahi azza wa jalla wal imanu bih. Bab pengenalan terhadap Allah azza wa jalla dan beriman dengannya. Hadzal bab ini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pendengar Nas Radio, merupakan bab yang pertama dan diletakkan oleh penulis sebagai pembahasan yang pertama li ahamiyatihi, tentunya karena pengenalan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pokok dan fondasi serta landasan dari semua kebaikan dan kebajikan. Dan kapan seorang dia mengenal Rabb-Nya Subhanahu wa taala, maka dia akan mengenal dirinya. Dan barang siapa yang dia mengenal dirinya, maka dia akan menunaikan hak-hak sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan peringatkan. Pada bab ini al-muallif penulis beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman,
Hadis ini disebut dengan hadis qudsi, yaitu satu hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki kemiripan dengan Al-Quran dari sisi bahwa sumber perkataannya itu adalah Allah. Tetapi hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran dari banyak sisi. Di antaranya bahwa para ulama menyebutkan Al-Quran itu makna dan lafalnya dari Allah. Berbeda halnya dengan hadis qudsi yang maknanya dari Allah sedangkan lafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bahwasanya Al-Quran dia merupakan membaca merupakan ibadah yang khusus dan mendapatkan satu pahala yang khusus, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan pahala pada setiap hurufnya. Dan hal ini tidak seperti itu keadaannya bagi orang yang membaca hadis qudsi, meskipun sumbernya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perbedaan yang lainnya, bahwasanya Al-Quran membacanya menurut sebagian ulama itu diwajibkan seorang untuk berada dalam keadaan taharah, sedangkan membaca hadis qudsi tidak demikian hal dan keadaannya. Kemudian juga bahwasanya Al-Quran dia datang melalui riwayat yang sahih dan tidak diragukan lagi akan kebenarannya karena datang melalui jalur yang mutawatir. Berbeda halnya dengan hadis yang disebut sebagai hadis qudsi, dia bisa dikatakan ini hadis sahih, bisa dikatakan bahwa hadisnya lemah, dan bisa dikatakan bahkan hadisnya adalah palsu. Dan perbedaan-perbedaan lainnya yang juga disebutkan yang tidak bisa kita satu persatu sebutkan pada kesempatan yang singkat ini. Dan hadis qudsi di hadapan kita ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau rahimahullahu taala, dan sahih Muslim adalah kitab al-hadis yang telah diterima oleh umat ini dengan penuh penerimaan. Dan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab beliau adalah hadis-hadis yang sahih dan telah melalui pemeriksaan yang ketat dengan syarat-syarat yang dikenal oleh para thalabatul ilm dalam ilmu dan disiplin ilmu mustalahul hadis. Pada hadis ini Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah Jalla wa Ala, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan, satu perbuatan ibadah, kemudian dia menyekutukanku pada ibadahnya tersebut dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia, yaitu aku tinggalkan si pelaku, wasyirkahu, dan juga kesyirikannya, yaitu amalannya. Para pendengar An-Nas Radio dimuliakan Allah, hadis ini apabila kita perhatikan, dia merupakan hadis yang menerangkan tentang bentuk-bentuk dan macam-macam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Muallif, yaitu penulis, meletakkan hadis ini di awal kitabnya dalam rangka menerangkan tentang pokok dari pokok-pokok keimanan. Karena dalam hadis ini terdapat padanya beberapa faedah seputar iman.
Yang pertama adalah keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan telah saya jelaskan dan saya terangkan tentang apa yang dimaksud dengan rububiyah. Rububiyah itu kembali pengertiannya kepada kalimat Rabbun, yang artinya adalah zat yang mentarbiyah, yaitu mentarbiyah alam semesta dengan menciptakannya, dengan memilikinya dan mengaturnya. Dan tiga unsur ini merupakan rukun dalam perkara rububiyah, rukun asal, pokok dasar dalam perkara rububiyah. Yang pertama adalah al-khalq, yaitu penciptaan. Lantas yang kedua adalah al-mulk, yaitu kepemilikan. Dan yang ketiga adalah at-tadbir, yaitu pengaturan. Dan selain daripada tiga pokok ini dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya memberikan rizki atau menahannya, mengangkat kedudukan seorang atau merendahkannya, memberikan kecukupan atau sebaliknya memberikan kekurangan pada hambanya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan, dan seterusnya. Kesemuanya itu mengacu kepada tiga pokok dari rukun rububiyah ini. Yaitu yang pertama adalah penciptaan, kemudian yang kedua adalah kepemilikan, dan yang ketiga adalah pengaturan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, orang Islam, bahkan orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani adanya rububiyah bagi Allah, dan mereka mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dalam perkara ini. Maka perkataan Nabi yang diriwayatkan dari Allah Jalla wa Ala, ana aghna syuraka 'ani syirk, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, ini menunjukkan akan kesempurnaan rububiyah Allah Jalla wa Ala dan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat orang-orang musyrikin mereka menjadikan Allah Jalla wa Ala sebagai salah satu dari sembahan-sembahan mereka, yang artinya menjadikan Allah sebagai sekutu bagi sembahan-sembahan mereka yang lainnya, hal ini merupakan bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merendahkan Allah. Allah Jalla wa Ala yang dijadikan sekutu oleh orang-orang musyrikin bagi sembahan-sembahan mereka yang lainnya sebagai sekutunya Latta, Uzza dan Manat dan sembahan mereka yang banyak. Allah mengatakan, aku tidak membutuhkan sekutu. Dan kondisi bahwa Allah Jalla wa Ala dia tidak membutuhkan sekutu, hal ini menunjukkan akan rububiyah Allah Jalla wa Ala yang sempurna. Hal ini bisa dipahami bahwa seorang yang dia membutuhkan sekutu, pada hakikatnya dia membutuhkan pihak lain yang melengkapinya. Tapi Allah Jalla wa Ala disebabkan oleh karena kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan namanya, kesempurnaan perbuatannya, dan dia maha tunggal dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya, maka dia tidak butuh sekutu. Maka hadis ini menunjukkan akan keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang satu ini. Kemudian faedah yang kedua,
bahwa hadis ini juga menunjukkan akan keimanan terhadap uluhiyah Allah Jalla wa Ala. Dan ini kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Rabbnya Jalla wa Ala, bahwa Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi." Kata Allah, barang siapa yang dia mengerjakan satu amalan yang amalan itu adalah ibadah, kemudian dia menyekutukan aku pada ibadahnya tersebut dengan selain aku, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang ini mendapatkan hukuman. Artinya adalah bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang batil, yaitu perbuatan menjadikan Allah sebagai sekutu bagi selain Allah dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Contoh seperti misalnya seorang yang dia salat, sesekali dia salat kepada Allah, sekali dia salat untuk penghuni kubur. Bagi orang yang salat pada makam, dan hal ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, salat ataukah itu siam, puasa, mereka lakukan untuk yang mereka sebut sebagai wali, yang kuburannya mereka datangi. Bahkan mereka rela untuk menempuh satu perjalanan yang tidak sebentar untuk mendatangi makam-makam yang mereka sebut sebagai makam tua, atau mereka namakan dengan makam keramat, atau makam kuno, atau yang semisalnya dan yang semodel dengannya. Dan ibadah yang dilakukan di makam tersebut yang pelakunya menyekutukan Allah dengan selain Allah di situ, itu bisa beragam dan beraneka macam modelnya. Nah, ini salah satu dari contoh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya tersebut dengan selain Allah. Nah, orang ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkah. Artinya, aku tinggalkan dia, yaitu aku tinggalkan si amil, si pelaku, dan juga aku tinggalkan perbuatannya, artinya tidak dibalas dan tidak diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh alangkah merugi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kemudian mereka menyekutukan Allah di tempat tujuan kunjungan mereka, tempat-tempat kesyirikan tersebut. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengerjakan satu amalan, yaitu ibadah, dan ini bisa beraneka ragam dan bermacam-macam model amalannya. Barang siapa yang dia melakukan suatu amalan, yaitu suatu ibadah, yang dia menyekutukan aku pada ibadah itu dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa amal ini adalah amal yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu adalah karena Allah dialah yang berhak untuk diibadahi, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan apa-apa yang mereka seru selain Allah itu adalah amalan yang batil. Wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir,
dan bahwasanya Allah dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Serta ayat-ayat yang lainnya menerangkan akan batilnya ibadah kepada selain Allah. Maka hadis ini, yaitu pada perkataan Allah, barang siapa yang mengerjakan satu ibadah, dia menyekutukan aku pada ibadahnya tersebut dengan selain aku, itu menunjukkan akan wajibnya mengimani uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan uluhiyah adalah ubudiyah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dia maha tunggal dalam keberhakannya. Artinya hanya dia yang berhak untuk menerima peribadahan. Adapun selain dia, apakah malaikat ataukah nabi ataukah rasul ataukah wali, seberapa besar dan seberapa tinggi dia kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala, dia tidak berhak menerima sedikit pun dari bentuk peribadahan. Karena ibadah itu adalah merupakan hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar nasihat yang dimuliakan Allah, maka ini merupakan faedah yang kedua. Maka ada dua faedah ini, yaitu mengimani adanya rububiyah bagi Allah, mengimani adanya uluhiyah bagi Allah. Tepatlah dan cocoklah apa yang dibawakan penulis dari hadis ini sebagai dalil akan wajibnya seseorang mengenal Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya mengenal Allah adalah mengenal rububiyah Allah Jalla wa'ala. Dan mengenal Allah juga termasuk di dalamnya mengenal uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal ini tidak mungkin bisa dicapai hanya dengan seseorang dia agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebentar saja. Karena sungguhnya seorang dia bisa mengetahui perkara-perkara ini adalah kapan dia duduk dan kapan dia continue dalam mempelajari agama Allah, sehingga dia tahu bahwa di sana banyak perkara-perkara yang orang-orang menyangka bahwa itu adalah ibadah, atau orang-orang menyangka bahwa itu bukan ibadah, sehingga mereka serahkan dan mereka berikan kepada selain Allah, padahal itu adalah bagian dari ibadah. Yang seharusnya dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak dibahas oleh para ulama kita rahimahumullah pada pembahasan seputar tauhid dan uluhiyah. Kemudian para pendengar nas radio yang dimuliakan Allah, Syekh Saleh Ali Syekh, beliau menerangkan, kata beliau, wallahu azza wa jalla mawsufun bi kamalil ghina at-tam al-mutlaq alladhi la ya'tarihi naqsun biwajhin min al-wujuh tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya adalah dia maha kaya dengan kekayaan yang sempurna lagi mutlak. Yang mana kekayaannya ini itu tidak disentuh sedikit pun oleh kekurangan. Berbeda dengan kekayaan makhluk yang terbatas dan disentuh oleh kekurangan. Sedangkan kekayaan Allah adalah kekayaan yang sempurna lagi mutlak dan tidak disentuh oleh sedikit pun kekurangan dari segala macam sisinya. Beliau melanjutkan, kata beliau, walihada la yaqbalu Allah azza wa jalla an yatawajjaha ilaihi ahadun wa yatawajjaha aidan ila ghairi min hadhihi al-jihah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak menerima kalau ada seseorang yang dia beribadah kepadanya kemudian
bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Karena setelah kita mendengar uraian yang telah disebutkan di muka tadi, bahwa ibadah kepada selain Allah itu pada hakikatnya merupakan celaan dan pada hakikatnya merupakan hinaan serta bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang dia beribadah kepada jin misalnya, berarti dia telah memposisikan jin tersebut sama dan setara lagi sebanding dengan Allah dalam hak untuk diibadahi. Nah, ini jelas mengurangi kesempurnaan Allah. Atau lebih tepatnya lagi, menganggap bahwa kesempurnaan Allah itu tidak sempurna. Bahwa kekuasaan Allah Jalla wa'ala itu adalah kekuasaan yang kurang. Di mana ada di sana selain Allah Azza wa Jalla yang juga dia berhak untuk menerima peribadahan hamba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan beraneka ragam dan macam argumen pada banyak ayat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya firman Allah mengatakan, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala ta'qilun?" Apakah yang bisa menciptakan itu dianggap sama dengan yang tidak bisa menciptakan? Tidakkah kalian berakal? Dan juga firman Allah Jalla wa Ala yang mengatakan, "Amma yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh, a ilahun ma'allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang memenuhi permintaan orang yang terdesak ketika dia berdoa? Dan siapakah yang sanggup untuk menghilangkan suatu musibah bencana ketika dia menimpa? Dan siapakah yang menjadikan kalian silih berganti tinggal di muka bumi ini? Kemudian kata Allah, "Ailahun ma'allah." Adakah sembahan lain selain Allah? Dan semua orang mengetahui bahwa tidak ada yang menciptakan melainkan Allah. Tidak ada yang memiliki, menguasai dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Maka kenapa ada orang yang beribadah kepada selain Allah? Kita lihat bagaimana orang-orang mereka beribadah pada wali, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada makam, beribadah kepada batu, akan beribadah kepada jin. Sebagian orang beribadah kepada apa yang mereka yakini sebagai penunggu. Hal yang demikian ini adalah merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memposisikan selain Allah setara dan sebanding dengan Allah. Sungguh hal yang demikian ini merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, bahwa Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah bentuk dari kezaliman yang paling besar. Dan dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala juga menerangkan tentang batalnya ajaran kesyirikan, batalnya anggapan bahwa Allah Jalla wa'ala adalah sekutu bagi selainnya dalam perkara ibadah hambanya. Mungkin kalau kita telah
Di tengah-tengah kaum muslimin, banyak dari mereka yang tidak sadar dan bahkan mungkin mengingkari kalau mereka menjadikan Allah sebagai sekutu, kalau mereka menyekutukan Allah dengan selain Allah. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh karena jauhnya mereka dari bimbingan ad-din, dari tuntunan agama, sehingga mereka tidak mengenal hal-hal yang sebenarnya itu adalah kesyirikan, bentuk dari persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang bukan. Sehingga mereka katakan, kami tidak menyekutukan Allah. Dan hal yang demikian ini bukan hujjah dan bukan pula dalil. Karena yang menjadi tolak ukur adalah al-awsaf, adalah sifat dan ciri-ciri yang ada pada amalan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan akan batalnya hal ini. Dalam surat Al-Mu'minun di ayat ke-91 Allah berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, wa la'ala ba'dhuhum 'ala ba'd." Allah Jalla wa Ala tidak mengambil seorang pun anak. Dan tidak ada baginya dan bersamanya kesembahan yang lain. Karena apabila hal itu terjadi, tentulah setiap sembahan akan pergi membawa apa yang dia ciptakan, dan sembahan yang satu akan berusaha untuk mengalahkan sembahan lainnya. Para pendengar Anas radio dimuliakan Allah, orang Islam mengakui bahwa Allah Jalla wa'ala Dia Maha Tunggal zatnya dan juga rububiyahnya, lagi uluhiyahnya dan asma sifatnya. Dan orang-orang yang mereka terjerumus lagi terjerembab ke dalam syubhat kesyirikan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mana pada hakikatnya itu adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di sini, Allah tidak mengambil seorang pun anak. Karena tentunya apabila yang maha sempurna dia memiliki anak, hal ini mengurangi kesempurnaannya. Karena tentunya yang memiliki anak akan terjadi bahwa si anak itu mirip dengan apakah bapaknya atau ibunya. Nah, ini dipahami dan dapat dimengerti dengan benar, dengan baik oleh orang yang memiliki akal yang sehat. Dan tentunya ketika ada yang serupa dengannya, maka itu mengurangi kesempurnaan dia. Maka Allah Jalla wa'ala yang Maha Tunggal lagi Maha Sempurna. Nah, karena kesempurnaan dia Maha Tunggal, maka dia tidak memiliki anak. Ini menunjukkan akan Maha Sempurnanya Allah Rabb kita Jalla wa'ala. Nah, ini kalau kita perhatikan lebih jauh lagi merupakan ciri yang khusus yang tidak ada pada konsep ketuhanan di luar ajaran Islam. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan Allah Jalla wa'ala juga tidak memiliki sembahan lain selain dia. Tidak ada yang bersama dengan dia sembahan lain. Karena apabila ada sembahan lain selain Allah Jalla wa'ala bersamaan dengan Allah, ini pun juga akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala terangkan lebih jauh lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq." Kalau ada sembahan lain selain Allah, pastilah setiap sembahan akan pergi bersama dengan apa yang dia ciptakan. Maksudnya pergi bersama dengan apa yang dia ciptakan, bahwa dia hanya menguasai ciptaannya.
Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Wala'ala ba'duhum 'ala ba'd, dan sebagian akan berusaha untuk mengalahkan sebagian yang lainnya. Dan yang menang dialah yang menjadi sembahan yang mutlak, dan yang kalah adalah yang tidak pantas untuk menerima sembahan. Dan hal ini jelas tidak kita dapati. Tidak dalam Al-Islam, tidak pula dalam alam nyata bahwa ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita perhatikan kepada ciptaannya yang begitu teratur dan begitu indah dan begitu menawan, maka hal ini menunjukkan bahwa yang menciptakan itu adalah Zat yang Maha Tunggal. Maka apabila Dia Maha Tunggal dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan, maka Dia pun juga Maha Tunggal dalam hak untuk menerima peribadahan. Maka tidak boleh orang Islam beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka ayat ini, pendengar yang dimuliakan Allah, jelas menerangkan akan batilnya ajaran kesyirikan. Maka tanyakan kepada orang-orang yang mereka datang ke makam orang-orang soleh, ke kuburan orang-orang, kuburan wali, ke makam-makam sunan dengan dikemas pada satu perjalanan dan rihlah wisata Islami. Padahal tidak ada sedikit pun andil Islam dalam wisata-wisata yang seperti itu. Kita tanyakan kepada mereka, apakah ada dari kesembahan mereka yang menciptakan alam semesta seluruhnya, atau sebagiannya, atau dia merupakan sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan? Tentu jawabannya adalah tidak. Maka tidak berhak untuk seorang mendatangi tempat tersebut, apakah dalam rangka untuk beribadah kepadanya, ataukah dalam rangka untuk menjadikannya sebagai perantara dalam peribadahannya kepada Allah, di mana dia meyakini bahwa sembahannya itu yanfa' wa yadur, bisa memberi kemanfaatan dan bisa memudaratkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis yang agung ini dari hadis qudsi yang mulia menerangkan tentang dua prinsip iman. Yang pertama adalah iman kepada rububiyah. Nah, ini kita dapati pada perkataan Allah, ana aghna syuraka 'an syirk. Aku zat yang tidak putus. Dan sisi pendalilannya telah dijelaskan bahwa Allah Jalla wa'ala adalah zat yang Maha Tunggal. Maka wajib untuk meyakini dan mengimani kemahatunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, dalam hal penciptaan, kepemilikan dan pengaturannya. Nah, dia Maha Tunggal dalam rububiyahnya. Kemudian hadis ini juga menerangkan tentang keimanan terhadap tauhid dan uluhiyah, di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan, barang siapa yang mengerjakan ibadah dan dia menyekutukan aku pada ibadah itu dengan selain aku tinggalkan dia dan perbuatannya. Maka tidak boleh seorang menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan beribadah hanya kepada Allah, itulah tauhidul uluhiyah. Yaitu hanya mengakui Allah sajalah yang berhak untuk menerima peribadahan. Adapun selain Allah, dia tidak sedikit pun berhak untuk menerima peribadahan. Ini saja hadirin dan para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah, dari kajian yang semoga berguna bagi kita dan semoga bermanfaat bagi kaum muslimin jami'an. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita semua taufik berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Di sini ada pertanyaan dari Al-Akh Hendra di Cijantung.
Saya mau bertanya bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat dikarenakan dia harus bekerja dan tidak dapat meninggalkannya seperti di restoran. Dan ini adalah pertanyaan jutaan muslimin yang bernasib seperti saya dan mohon solusinya. Dan untuk saat ini belum dapat melepaskan pekerjaan itu. Terima kasih. Yang wajib bagi seorang muslim adalah menegakkan sholawat al-khams. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran bahwa as-salawatul khams, salat yang 5 waktu tersebut adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan berkenaan dengan orang yang meninggalkan salat, faman tarakaha faqad kafar, orang siapa yang dia meninggalkan salat maka dia telah kufur. Berlepas dari perbedaan ulama dalam hal ini, apakah kufur yang dimaksud adalah keluar dari Islam atau kufur yang dimaksud di sini adalah kufur asghar, sesuai perbedaan ulama yang dikenal dalam pembahasan ini. Intinya pada al-akh yang bertanya, usahakan untuk jangan sampai dia meninggalkan sholat apapun, termasuk juga sholat Jumat. Karena apabila yang ditanyakan adalah seperti yang digambarkan, seorang bekerja di restoran, maka tidak ada sisi daruratnya. Tidak ada sisi darurat bagi dia untuk dia meninggalkan sholat. Dan termasuk juga sholat Jumat. Kecuali seorang yang dia bekerja seperti misalnya di posisi-posisi yang strategis, yang apabila ditinggalkan akan terjadi bencana yang besar bagi kaum muslimin, maka hal ini terkadang dibolehkan untuk dia meninggalkan sholat Jumat kemudian menggantinya dengan sholat zuhur. Adapun seperti yang digambarkan bekerja di restoran, maka dia bisa memohon kepada pemilik restoran atau pihak manajemen untuk memberikan keluasan pada para pegawai muslim untuk dia bisa mengerjakan sholat Jumat, karena sholat Jumat adalah ibadah yang dilakukan bersama-sama dan merupakan rangkaian yang utuh yang harus dilakukan hingga sah Jumatnya bagi dia. Ini yang harusnya dia upayakan. Apabila dia tidak bisa melakukannya disebabkan oleh karena pimpinan manajemennya tidak menginginkan, maka saya nasihatkan kepadanya untuk dia berusaha untuk memintanya sekali lagi sampai dia diizinkan, atau akhirnya dia tidak diizinkan juga. Maka hendaknya al-akh berusaha untuk mencari pekerjaan yang tidak mengganggu ibadahnya, tidak mengganggu sholatnya, apakah sholat 5 waktu atau sholat Jumat seperti yang ditanyakan. Wal ilmu indallah. Kemudian di sini ada juga pertanyaan berkenaan dengan hukum rokok dalam Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Islam menerangkan akan tidak bolehnya seorang memudaratkan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tulqu anfusakum minat tahlukah, jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan juga Nabi mengatakan la darara wala dirar, tidak ada kemudaratan dan memudaratkan. Begitu pula Allah Jalla wa'ala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sayang dengan diri kalian. Rokok telah dijelaskan oleh para ahli kesehatan akan bahayanya, dan saya tidak akan sebutkan di sini karena mengenai bahayanya itu domain dari ahli kesehatan,
Dan hal itu adalah perkara yang maklum diketahui dan diakui oleh bahkan produsen rokok sekalipun. Maka sesuatu yang hukumnya dan keadaannya seperti itu tidak dapat diragukan lagi akan keharamannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian di sini juga ditanyakan, benarkah Paus, maksudnya Paus Benedictus, pemimpin tertinggi Vatikan, Kristen Vatikan, benarkah Paus masuk Islam? Allahu a'lam. Saya tidak mengetahui, melainkan hanya berita dan isu yang saya tidak dapat mengecek tentang kebenaran beritanya. Dan yang wajib bagi seorang adalah untuk dia cek and recheck, untuk dia berhati-hati dalam apakah mengutip atau menyebarkan suatu berita kecuali setelah dia ketahui akan kebenarannya. Dan di sini juga ada pertanyaan lainnya. Insyaallah kita akan sisakan pada pertemuan yang akan datang biidznillah, berhubung waktu yang telah sampai kepada akhirnya. Semoga apa yang ditanyakan dan apa yang kita simak bersama ini ada manfaatnya. Saya cukupkan kajian saya sampai di sini. Kita cukupkan kajian saya sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita at-taufiq. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.